Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen tutor, perkenalkan saya Muhammad Fakih Ilman. Kali ini saya akan membuat video sebagai tugas 7 sesi simulasi praktik peradilan perdata. Akan saya mulai pertama dengan sidang pertama, yaitu pembacaan gugatan. Majelis hakim masuki ruang sidang. Seluruh hadirin berdiri, hakim ketua membuka sidang dengan ketukan palu 3 kali. Setelah hakim ketua membuka persidangan, lalu hakim ketua bertanya ke kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan atau ada perubahan. Lalu saya sebagai kuasa hukum penggugat menjawab, "Terima kasih yang mulia, kami siap, tidak ada perubahan pada pokok gugatan. Hanya perbaikan redaksional kecil dan penulisan alamat yang sudah kami sertakan dalam naskah Renvoy. Kami mohon izin untuk membacakannya, atau jika majelis hakim dan saudara tergugat setuju, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja untuk mempersingkat waktu." Setelah hakim ketua mendengarkan jawaban saya, lalu menanyakan kepada kuasa hukum tergugat apakah setuju jika penggugat membacakan pokok-pokoknya saja. Lalu kuasa hukum tergugat menyetujuinya. Kami sudah menerima salinannya. Setelah hakim ketua menerima, lalu mempersilahkan saya sebagai kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan tersebut. Terima kasih yang mulia majelis hakim yang terhormat. Gugatan ini kami ajukan didasarkan pada fakta yang sederhana namun fatal. Klien kami, Andi, telah menjual tanah kepada tergugat dengan perjanjian yang jelas. Uang muka dibayar di awal dan pelunasan sebesar 700 juta jatuh tempo pada 15 April 2023. Fakta hukum dan tak terbantahkan adalah hingga detik ini adalah uang pelunasan tersebut belum diterima oleh klien kami. Batas waktu 15 April 2023 adalah fatal term yang telah disepakati. Tergugat telah lalai. Kami telah mengirimkan somasi sebagai itikat baik, namun tidak membuahkan hasil berupa pembayaran. Inti tuntutan kami adalah memohon majelis hakim menyatakan tergugat wan prestasi dan menghukum tergugat melunasi kewajibannya sebesar 700 juta ditambah dengan bunga moratoir 6% per tahun sebagai kompensasi atas nilai uang yang tertahan. Demikian pokok gugatan kami. Hakim ketua, apakah hakim ketua bertanya apakah saudara mengerti isi gugatan tersebut? Lalu hakim tergugat, mengerti yang mulia. Apakah saudara mengajukan jawaban? Lalu dijawab, benar yang mulia, kami menolak dalil-dalil tersebut dan akan mengajukan jawaban tertulis. Kami mohon waktu 1 minggu. Bagaimana? Lalu hakim bertanya, bagaimana penggugat, 1 minggu cukup? Lalu saya menjawab, cukup yang mulia. Lalu hakim ketua menutup dengan catatan jadwal sidang berikutnya. Sidang ditunda 1 minggu dengan agenda jawaban tergugat. Selanjutnya sidang kedua, yaitu pembacaan replik. Ruang sidang dibuka oleh hakim ketua. Lalu akan menyerahkan replik tertulis tersebut, yaitu kuasa hukum penggugat, yaitu saya sendiri. Apakah akan dibacakan? Mohon izin membacakan poin-poin krusialnya saja untuk penegasan yang mulia. Lalu setelah hakim ketua mempersilahkan,
Terima kasih. Dalam replik ini, kami menekankan satu hal fundamental. Resiko bisnis. Tergugat berupaya berlindung di balik keterlambatan bank untuk menjustifikasi uang prestasi. Kami tegaskan kepada majelis hakim bahwa urusan tergugat dengan bank adalah urusan dapur tergugat sendiri. Klien kami tidak menjual tanah kepada bank, melainkan kepada tergugat. Jika bank terlambat, tergugatlah yang harus mencari talangan dana lain, bukan memaksa klien kami menanggung kerugian akibat ketidakmampuan manajemen keuangan tergugat. Dalil tergugat yang menyatakan masih menunggu bank adalah bukti bahwa hingga detik ini tidak ada kepastian pembayaran. Ketidakpastian ini adalah yang menjadi dasar gugatan kami. Oleh karena itu, dalil gugatan prematur harus ditolak mentah-mentah. Terima kasih. Setelah mendengarkan jawaban saya, replik Hakim Ketua mempertanyakan kepada kuasa hukum tergugat, yaitu apakah saudara akan mengajukan duplik? Lalu dijawab, ya yang mulia, kami akan menanggapi argumen risiko bisnis tersebut karena menurut kami ada unsur keadaan di luar kendali yang perlu dipertimbangkan secara kepatutan. Kami mohon waktu 1 minggu. Sidang lalu ditutup. Selanjutnya adalah pembuktian. Sidang dibuka. Agenda hari ini saat ini adalah pemeriksaan alat bukti atau dari penggugat. Silakan saudara kuasa penggugat mengajukan bukti surat terlebih dahulu. Pemeriksaan bukti surat. Saya maju ke meja hakim bersama kuasa hukum tergugat. Saya membawa bundel bukti yang telah dimaterai nasehal di kantor pos. Yang mulia, kami mengajukan bukti bertanda P1 sampai P7. P1 adalah asli perjanjian jual beli. Mohon diperiksa tanda tangan para pihak di atas meterai. P4 adalah rekening koran asli klien kami. Ini bukti krusial yang mulia. Di sini terlihat jelas. Pada tanggal 15 April hingga hari ini saldo mutasi kredit nihil dari nama tergugat. Ini membuktikan uang prestasi secara saintifik. Setelah Hakim Ketua memeriksa alat bukti, lalu untuk P1 kami akui keasliannya, namun yang sebagai hakim penguasa hukum tergugat, namun untuk P2 somasi kami keberatan jika dianggap kami mengabaikan karena klien kami merespon via WhatsApp. Lalu Hakim Ketua mencatat keberatan dicatat bukti surat terima lanjut ke saksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi fakta. Kami memanggil saksi pertama Bapak Rahmat. Lalu hakim bertanya, saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, apa hubungan darah dan pekerjaan? Kenal Pak, saya perantaran jual beli tanah ini, tidak ada hubungan darah, hanya hubungan profesional sebagai broker. Silahkan, sebagai hakim, silahkan kuasa penggugat bertanya. Saya, terima kasih saudara saksi, Anda hadir dalam penandatangan. Apakah Anda hadir saat penandatangan perjanjian P1? Lalu saksi menjawab hadir Pak. Lalu saya bertanya, bisa Anda jelaskan suasana saat pembicaraan mengenai tanggal jatuh tempo 15 April 2023? Apakah saat itu tergugat mengatakan pembayaran pasti dilakukan tanggal 15 atau tergugat menyatakan tergantung kalau bank cair? Lalu Rahmat menjawab, waktu itu Pak Budi bilang tegas, Pak, katanya, tenang saja Pak, Andi 3 bulan lagi tanggal 15 pasti saya lunasi. Saya lagi urus dana, tidak ada omongan bank cair baru bayar. Tidak ada omongan bank, kalau bank cair baru bayar. Pak Andi setuju karena
dijanjikan lunas cepat. Lalu saya bertanya, jadi sepengetahuan Anda, tanggal 15 April adalah harga mati bagi penggugat. Lalu saksi menjawab, betul, kalau tidak lunas tanggal segitu Pak Andi tidak mau lepas tanahnya. Lalu saya bertanya, baik, cukup saksi untuk saksi. Lalu hukum ketua, kuasa tergugat silahkan bertanya. Kuasa tergugat bertanya, saudara saksi, saudara tahu tergugat mengajukan KPR ke bank? Saksi menjawab tahu. Lalu kuasa hukum tergugat bertanya, berarti penggugat juga tahu dong sumber uangnya dari bank? Lalu saksi menjawab, tahu Pak, Pak Budi mau pinjam bank. Lalu kuasa hukum tergugat, nah bukannya wajar dalam jual beli properti kalau proses bank terlambat maka pembayaran mundur? Lalu saya menjawab, keberatan yang mulia. Pertanyaan kuasa tergugat meminta pendapat bukan fakta. Saksi di sini saksi fakta bukan ahli properti. Lalu hakim ketua, keberatan diterima. Kuasa tergugat ganti pertanyaan ke arah fakta saja. Lalu kuasa tergugat bertanya kembali, apakah saudara melihat tergugat menolak membayar? Lalu saksi menjawab, menolak sih tidak, cuma minta waktu terus. Lalu dilanjutkan pada sidang selanjutnya, yaitu penyerahan kesimpulan. Sidang dibuka, agenda hari ini penyerahan kesimpulan pada kedua belah pihak silakan. Saya sebagai kuasa penggugat, ini kesimpulan kami yang mulia. Kami menyertakan rangkuman fakta saksi yang menurut kami sangat memberatkan posisi tergugat. Baik, lalu hakim ketua, baik, kesimpulan ini telah kami terima. Dengan demikian rangkaian pemeriksaan perkara ini telah selesai. Majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Sidang ditunda 2 minggu untuk pembacaan putusan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah video selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.